Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berbincang di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, sebelum kita lanjut apa yang kita ingin perbincangkan pada kesempatan ini, saya berharap ketulusan Anda dan kerelaan Anda untuk tidak melewatkan tekan tombol subscribe, like, dan share channel ini agar channel ini ke depan semakin berkembang atas dukungan Anda sekalian dan menghadirkan berita-berita serta ulasan dan analisa-analisa yang mencerahkan. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin hadirkan suatu kolom yang amat menarik yang kita ambil dari Twitter ya, Twitternya Faisal Assegaf ya, seorang kritikus dan aktivis ya, aktif 98 yang saat ini sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi dalam banyak hal ya. Padahal beliau adalah salah satu pendukung utama Jokowi pada periode pertama, pada periode Jokowi pertama ya ini ya. Dan tentunya Anda sekalian atau pemirsa sekalian juga sudah pernah melihat misalnya di TV One yang lalu, beberapa malam yang lalu juga kan agak kritis mengkritisi apa yang apa yang terjadi, seakan-akan TV One menampilkan seakan-akan gerakan menafsir ya, dan mengundang sejumlah narasumber diantaranya dari PDIP, kemudian dari Gerindra, dan ada narasumber yang lain yang seakan-akan capres ini hanya menampilkan Prabowo Jokowi gitu loh, Prabowo dengan Ganjar, dan seakan-akan menafikan yang lain ya, sehingga dia mengkritik keras secara tidak langsung juga kepada TV One, mungkin pada yang lain. Nah, pada kesempatan ini kita ambil judul beliau adalah Gegara Benci Anies Nyapres, Jokowi Intimidasi Para Menteri. Judulnya seperti itu, dan nanti kita lihat apa yang diucapkannya atau ditulis dalam kolom singkat dan padat ini. Baiklah kawan-kawan sekalian, dikatakan bahwa teater politik kotor semakin merusak citra istana. Satu demi satu korban berjatuhan di lingkaran kekuasaan istana Jokowi. Para pembantu presiden terkesan diperbudak agenda politik terselubung. Bahkan bukan lagi terkesan, namun fakta terungkap dari ramainya perbincangan di kalangan jurnalis independen dan rakyat yang cerdas. Modus politik intimidasi rejim Jokowi menjadi sorotan serius. Sejumlah menteri dan ketua umum partai jelang Pilpres 2024 berada dalam bayang-bayang teror dan intimidasi, seolah wajib manut pada kepentingan politik Jokowi. Berani lawan, masuk penjara, katanya. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan sekaligus ketua umum Partai Golkar dalam sepekan ini teraniaya dan terancam dikudeta. Serangan brutal itu muncul lantaran Erlangga diisukan bertemu Anies Rashid Baswedan. Tak hanya itu, kepala Jokowi dan Luhut jadi berasap. Terbakar kebencian menyaksikan mayoritas kader dan simpatisan Golkar semakin masif bergerak ke arus perubahan untuk mendukung Anies Rashid Baswedan. Jelas pahit dan menyakitkan. Walhasil Erlangga menjadi bidikan kemarahan. Luhut tampil dengan modal wajah garang, mulai bermanuver dengan siasat noraknya. Tapi hebatnya kaum muda Golkar dan sejumlah tokoh senior beri sinyal perlawanan. Di bawah tekanan yang kuat, Erlangga tampil berani melempar bola panas, menghentak publik bahwa 58 proyek Jokowi tidak kelar alias menangkrak. Pesan yang kuat ditangkap rakyat, Golkar punya kartu as tentang praktek binal rejim Jokowi. Menariknya, semburan 58 kasus itu tiba-tiba mencuat sehari setelah beredar kabar Erlangga akan dijadikan tersangka. Publik disuguhi intrik politik yang sangat krusial terjadi di lingkaran istana. Perang terbuka Jokowi, ketua umum partai, dan anggota kabinet. Jika situasi ini terus berlanjut, semakin menguatkan kesimpulan rakyat bahwa gegara benci Anies maju sebagai calon presiden, Jokowi intimidasi para menterinya. Tentu norak, jahat, dan tidak elok, kata Faisal.
Rakyat sangat berharap seluruh kader dan simpatisan Golkar bersatu. Fakta 58 skandal mega proyek nangkrak Jokowi sudah ada di meja Erlangga. Dokumen itu jangan dibuang ke tempat sampah. Demikianlah uraian kritik singkat yang dikemukakan oleh Faisal Assegaf dalam bentuk kolom di Twitter hari ini, kawan-kawan sekalian. Dan saya kira apa yang digambarkan terlalu jelas bagi kita untuk bisa menangkap apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ya, yang dikatakan sangat menekan para menterinya, terutama ketua partai, seakan-akan di bawah kangkangannya, tidak boleh bergerak sembarang tanpa restunya. Dan itu beberapa kali kita sudah tahu bahwa ada informasi juga karena Erlangga Hartarto bertemu dengan Anies dan dia lebih bersimpati untuk bergabung dengan perubahan, koalisi perubahan, maka kemudian mulai dia digergaji dengan gergaji hukum yang tentunya pasti dicari-cari alasannya. Satu. Kedua, saudara sekalian, Erlangga juga bukan tanpa ini, dia sudah mengikuti bahkan jauh hari mengkampanyekan 3 periode atau diperpanjang masa jabatan Jokowi, itulah Erlangga Hartarto. Tetapi Jokowi kelihatannya seakan-akan lupa terhadap jasa Erlangga Hartarto ini. Yang kemudian Erlangga juga mengikuti pembentukan KIB, walaupun kemudian dia ditinggalkan oleh kawan-kawan KIB seperti PAN maupun P3 yang juga orang-orang Jokowi. Ketika bercoba untuk bersandar ke PDIP kelihatannya hambar menerima itu Erlangga dan Golkar. Ketika juga bersandar kepada untuk sebagai partai besar tentunya, dan dia juga punya sebagai menteri ekonomi menteri berulang-ulang dan menteri ekonomi selama Pak Jokowi periode kedua ini, Menko Ekonomi. Ke Prabowo di sana juga seakan tidak diterima. Ya karena itu dia harus mencari tempat yang bisa berkolaborasi dan berdiskusi dan bisa pikiran-pikiran mereka, dan Golkar sebagai partai besar harus diterima dengan Anies misalnya, atau dengan koalisi perubahan misalnya. Itu pun dijegal, mereka tidak mau. Tetapi dia tidak diterima di dua tempat ini sebagai mantan ketua dan menteri ekonomi dan menteri senior, kemudian punya prestasi memimpin Golkar 2 periode. Kenapa kok tidak diberi ruang untuk bisa bermanuver, berkoalisi? Kok harus dibawa ke kangkangan Jokowi? Maka apa yang dikatakan oleh Faisal ini norak dan jorok adalah benar. Apa yang manuver yang dikatakan Luhut Binsar Panjaitan, seakan-akan Luhut yang adalah seorang pemimpin. Tanpa Jokowi, tanpa Luhut, Jokowi tidak berdaya. Jadi Luhut seakan-akan tampil selalu marah-marah, marahi orang. Orang menggunakan kata perubahan juga dia marah. Orang bermanuver untuk kesana kemarin juga dia marah. Lah, ini kan politik seorang ketua partai yang besar kok. Ya semuanya harus dibawa kangkangan Pak Jokowi. Ini memang jahat. Dan jahat kalau benar bahwa itu terkait benang merah apa pemeriksaan Erlangga ini terkait dengan apa yang terkait dengan pertemuan-pertemuan dia dengan Anies dan Pak Surya Paloh misalnya, atau dengan Anies Baswedan. Terlalu jahat ini pemerintah atau rejim Jokowi ini, terlalu picik juga, dan ini dipertontonkan kepada rakyat. Dan saya kira apa yang dikemukakan oleh Faisal sebagai seorang aktivis, dan tentu dia punya preferensi, ya, dia pasti melihat pergerakan rakyat di bawah, apa menangkap sinyal yang ini rakyat. Mudah-mudahan kita rakyat ini tahu bahwa pemerintah ini tidak pantas dilanjutkan, jejak pemerintah rejim ini tidak pantas dilanjutkan. Jadi siapapun capres yang melanjutkan jejak pemerintah ini tidak akan ditinggalkan oleh rakyat. Mudah-mudahan terjadi, dan dan masih banyak lagi sebetulnya kebusukan yang ada di janji-janji yang diingkari, ya, janji-janji yang janji terhadap rakyat yang penuh bohong, dusta yang selama ini dipertontonkan itu tidak wajib, bahkan haram untuk dilanjutkan oleh siapapun capres yang ada sekarang ini. Tetapi bagi mereka yang gigih untuk melanjutkan apapun kebohongan, janji palsu dan sebagainya dari rejim ini, silakan saja, rakyat akan menilai dan akan tidak mengikuti atau tidak bersama mereka. Karena itu mereka harus tidak boleh capres yang akan membawa angin perubahan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia, itulah yang akan berbondong-bondong rakyat menuju ke situ untuk memilihnya. Demikianlah kawan-kawan sekalian apa yang disampaikan oleh Faisal Assegaf, dan kita tambahkan sedikit itu, mudah-mudahan bermanfaat dan saya kira itu menjadi kenyataan analisa kenyataan sehari-hari kita dan kenyataan politik kita hari-hari ini, apa yang disampaikan oleh Faisal Assegaf secara padat dan singkat tadi. Demikian kawan-kawan sekalian,
Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.